kita mengikuti tuntunan Rasul, maka dapatlah kita mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Semua amal yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Kalau tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka melahirkan syu'bah, melahirkan cabang kemaksiatan lain. Nah, jadi menurut para ulama, agak belok sedikit, kalau kita habis bermaksiat, semoga Allah menjaganya, cepat bersedekah. Sebagai apa? Sebagai penghilang tunas daripada maksiat. Sebab kalau kita melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan, akan mengakar, kemudian lahir tunas berikutnya. Kenapa sulit bangun malam? Tidak lain kata para ulama disebabkan karena dosa. Maka cepat tutupi dosa itu dengan sedekah. Semua amal di dalam Islam, kalau melakukan pelanggaran, maka bayar kafaratnya apa? Sedekah. Sebab sedekah ini yang pertama akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini di akhirat kelak akan dinaungi, setiap manusia itu berada di naungan sedekahnya. Apa sedekah yang kita bisa? Sedekah tidak harus harta saja. Umpamanya cepat ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat sebagai penutup daripada dosa yang pernah dikerjakan. Maka tadi apa kata tafsir Ibnu Katsir ini, kalau kita mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kehidupan ini semuanya akan mendapatkan hasil amal, yaitu penuh dengan keberkahan. Summa qala ta'ala amaran likulli ahadin min khas wa 'ammah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang, baik secara khusus maupun umum, qul atiiullaha war rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Fa in tawallaw ay khalifu an amrihi, jika berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, yaitu maksudnya menyelisihi kepada sunnah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah menurut ilmu fikih, tapi menurut usul. Sunnah menurut fikih apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan merugi. Nah, ini sunnah menurut fikih. Tapi menurut usul, yang disebut dengan sunnah itu maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik sabdanya, au fi'lin atau perbuatannya, au takririn atau persetujuannya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin. Fadalla ala anna mukhalifatahu fi tariqatihi kufrun. Subhanallah. Ini tegas. Maksudnya ini menunjukkan pada sebuah perkara, siapa orang yang menyelisihi cara atau jalan yang dibawa oleh Nabi, kufrun. Dia adalah sebuah kekafiran. Nah, jadi kufrun di sini kalau menyengaja tidak mau mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kufrun, maka orang tersebut kufur. Di dalam nawaqidul iman, pembatal keimanan, pembatal keislaman, di antaranya apa? Di antaranya siapa orang yang membenci terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun orang itu mengerjakannya. Nah, jadi kalau kita benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tadi ibadat, dalam sunnahnya, sekalipun mengerjakannya, maka dia hakikatnya itu apa? Kufur. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ini, barang siapa annaman mukhalafatahu, siapa orang yang mukhalafah, menyelisihinya, menyelisihi fi tariqatihi, cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufrun. Itu adalah sebuah kekafiran. Selesai sudah sampai di ayat 32 ini. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.